Selamat pagi. Hari ini kita ketemu lagi dalam YouTube untuk mata pelajaran hidrolika. Jadi ada beberapa pelajaran kemarin saya berikan dalam Google Classroom dan ini saya rangkum lagi dalam bentuk YouTube supaya bisa kita bertemu tatap muka. Ya, ini adalah YouTube yang kedua dalam hidrolika. Kita teruskan. Judul pada kuliah kita hari ini adalah aliran pada saluran terbuka atau open channel flow. Ini adalah salah satu contoh penampang saluran terbuka yang bisa saja merupakan saluran dari satu waduk atau bendung ke tempat penyimpanan lainnya atau ke bangunan bagi atau bangunan-bangunan irigasi, ya. Jadi umumnya banyak di bangunan irigasi, drainase atau bangunan PLTA itu banyak kita temui saluran terbuka ini. Jadi saluran terbuka ini contohnya adalah seperti ini. Jadi penampang yang general atau umum digunakan itu adalah penampang trapesium seperti yang ada pada slide ini, ya, di sini. Nah, dalam penampang umum trapesium ini sekaligus bisa mewakili 3 jenis penampang. Pertama, apabila B-nya sama dengan 0, dia menjadi penampang segitiga. Kemudian yang berikutnya apabila theta sama dengan 0, maka dia menjadi penampang 4 persegi. Jadi trapesium ini adalah mewakili 3 penampang yang umum digunakan untuk saluran terbuka. Kemudian saluran terbuka ini adalah saluran yang bergerak alirannya karena gaya gravitasi. Jadi itu adalah ciri khas dari saluran terbuka bahwa aliran itu adalah aliran gravitasi. Dan tekanan permukaan air atau pada bagian atas dari saluran tersebut, karena terbuka langsung ke udara, maka tekanannya adalah 1 atmosfer. Jadi 1 atmosfer itu umumnya dipakai sebagai referensi dan itu dalam aliran ini kita sebut 1 atm itu adalah sama dengan 0, ya. Kita lanjutkan. Ini saya mau perlihatkan, ya, apa perbedaan antara saluran pressurized atau saluran bertekanan dengan saluran terbuka atau saluran gravitasi, aliran gravitasi. Jadi yang sebelah kiri ini adalah aliran pada pipa yang umumnya ini kalau dia full bisa aliran bertekanan atau pressurized flow. Yang sebelah kanan ini adalah aliran terbuka pada saluran terbuka yang sebut namanya free flow atau gravitational flow. Nah, coba perhatikan beberapa parameter pada kedua jenis media pengantar dari aliran fluida atau air. Kita mulai dari yang sebelah kiri, ya. Ini adalah pipa, di mana pipa ini diameternya adalah misalkan D, dan ini adalah garis tengah dari pipa tersebut. Maka di situ ada hydraulic grade line, ini HGL ini. Ini adalah tekanan hidrostatis kalau umpamanya kita pasang piezometer gitu, ya, di sini, maka muka airnya sampai di sini gitulah. Jadi kalau kita pasang piezometer di titik 2, muka airnya ada di sini. Kalau di titik sini, kalau di titik X sebarang di sini. Itu namanya hydraulic grade line. Jadi kalau demikian berarti ini akan tersimpan dan menekan pipa ini sebesar dari sini ke bawah, dia akan menekan dinding pipa ini ke atas. Itu yang disebut namanya pressurized. Selebihnya energinya itu adalah kecepatan. Nah, jadi kecepatan itu V kuadrat per 2G itu sama dengan yang ini. Sama dengan yang terbuka. Nah, sekarang coba perhatikan. Kalau dia saluran terbuka,
maka mulai dari dasar saluran, ini tadi tengah ya, dari garis berat dari pipa sampai ke satu titik tertentu yang besarnya sama dengan P per gamma. Jadi P per gamma ini kalau kalian perhatikan ini kan sebenarnya adalah tekanan hidrostatis ya. Gamma itu adalah rho kali G. Jadi P per gamma itu adalah tekanan hidrostatis. Nah, ini kalau dia saluran terbuka tetap juga sama dengan HGL, tetapi dia langsung dari dasar saluran sampai ke permukaan air, dan ini real. Kalau ini tadi kan dia dalam bentuk imajiner karena dia dilindungi oleh pipa ini. Kalau di sini tidak. Nah, sekarang ini perbedaan yang bisa dilihat dari pipa dan saluran terbuka. Nah, kalau kita lihat energinya dalam titik 1 dan titik 2 dari kedua ini sama saja, lihat ya. Ini di titik 1 energinya adalah elevasi tambah tekanan hidrostatis tambah energi kinetik. Inilah energi pada titik 1. Energi pada titik 2 adalah elevasi tambah pressure tambah energi kinetik. Selisihnya ini itu adalah HF, itu adalah namanya kehilangan energi. Jadi kehilangan energi itu adalah banyaknya energi yang hilang dari titik 1 sampai titik 2. Apakah akibat elevasi, apakah akibat gesekan atau belokan segala macam, dan itu adalah head loss atau energy loss. Sama dengan di sini juga begitu ya. Nah, ini sering dikenal namanya adalah persamaan Bernoulli. Artinya energi titik 1 sama dengan energi titik 2 plus HF, dan itu konstan. Jadi kalau ada outlet dari titik 1 ini ada 4, 5 gitu, persamaan ini selalu berlaku gitu ya. Bisa dibikin beberapa persamaan untuk yang ini. Baik, kita teruskan. Nah, dalam berbicara tentang open channel hydraulic atau saluran terbuka, hidrolika saluran terbuka, maka ada beberapa unsur-unsur geometrik yang perlu kita ingat ya, ingat dan mengerti itu geometriknya itu apa saja. Pertama adalah kedalaman aliran. Ya, kedalaman aliran adalah jarak vertikal titik terendah pada saluran sampai ke permukaan bebas. Nah, kita perhatikan di sini tadi. Itu adalah A ini, ya, A1 atau A2, ya. Nah, itu adalah merupakan kedalaman aliran. Jadi kedalaman air namanya. Yang kedua adalah lebar puncak. Adalah lebar penampang saluran pada permukaan bebas. Nah, ini kita lihat di sini. Ini di sini saya tulis B ya. B ini adalah dalam abbreviation internasional itu ditulis T ya. T itu adalah merupakan lebar permukaan atas ya. Nah, kemudian kedua, luas penampang basah adalah luas penampang aliran yang tegak lurus arah aliran. Nah, kita perhatikan kembali. Nah, di sini ya bisa dilihat ya, ini adalah yang gambar pertama tadi aja kita lihat ya. Ini. Nah, ini adalah di dalam ini yang luas penampang basah adalah yang dibatasi oleh permukaan air, dasar saluran dan sisi saluran. Ini adalah A, luas penampang basah. Kemudian yang berikutnya nomor 4 adalah keliling basah. Itu adalah perimeter dari penampang basahnya. Jadi kalau begitu ini adalah ini plus ini plus ini. Itu namanya penampang basah, perimeter ya. Nah, jadi yang berikutnya adalah jari-jari hidrolis. Itu perbandingan antara luas penampang basah dengan perimeter basah. Kemudian ada lagi yang perlu adalah kedalaman hidrolik atau hydraulic depth. Itu adalah perbandingan antara A dan T. Luas penampang basah dibagi lebar permukaan air di atas saluran ya, yang di atas top. Kemudian ada faktor penampang.
faktor penampang untuk perhitungan aliran kritis itu Z besar ya, Z capital, itu A kali D pangkat 0,5, D-nya A per T ya. Kemudian faktor penampang untuk perhitungan aliran seragam Z sama dengan A R pangkat 2 per 3. Jadi ini adalah unsur-unsur yang sering kita ketemu dalam mempelajari karakteristik dan perilaku aliran pada saluran terbuka. Jadi ingat ya, kedalaman aliran, lebar puncak, luas penampang basah, perimeter, jari-jari hidrolis, kedalaman hidrolis, faktor penampang, itu semuanya perlu diingat. Nah, untuk ini saya akan jelaskan satu persatu kemungkinan jenis penampang saluran terbuka yang kita gunakan di lapangan ya, dalam praktek engineering. Apakah Anda nanti mendesain saluran drainase atau saluran irigasi atau saluran untuk diversion channel PLTA atau saluran limbah, apa saja yang sifatnya adalah saluran terbuka, maka hal-hal ini perlu diingat ya. Lihat ini, geometri saluran terbuka. Kita mulai dengan penampang trapesium. Untuk memudahkan perhitungan, kita bikin geometri itu, satuan-satuan ukurannya adalah ini ya. Lebar saluran bawah B, tinggi atau kedalaman air adalah E, lebar permukaan air bagian atas top adalah T, dan perbandingan talut kita buat 1:Z, 1 vertikal, Z horizontal. Jadi kalau dalam perhitungan selanjutnya nanti gunakan ini. Dan ini di lapangan lebih gampang memasangnya daripada membuat sudut alfa ya. Karena ini tinggal 1 vertikal, berapa horizontalnya itu udah talutnya ya. Jadi sebelah luar begini. Nah, dengan ukuran geometri penampang seperti ini, maka kita akan dapat A adalah luas penampang basah seperti yang dijelaskan tadi, apa penampang basah ya, adalah B kali Z kali A kali A, gini, seperti ini dia ya, B Z A kali A. P perimeter, B tambah garis miring ini tambah garis miring, B tambah 2 kali A 1 tambah Z kuadrat. Dan T lebar atas adalah B tambah 2 ZA. Nah, jadi dengan begini kita sudah tahu bahwa parameter geometri tadi bisa kita peroleh dengan mudah ya. Nah, kemudian Z itu adalah, kalau kita rumuskan kembali yang Z yang tadi dalam umum dalam trapesium, maka dia adalah Z sama dengan A pangkat 3 per T pangkat setengah. Kemudian D itu A per T ya, A per T. R A per P. Kemudian rumus Manning itu adalah kecepatan aliran pada saluran terbuka itu adalah 1/n R pangkat 2 per 3 S pangkat setengah. S itu adalah kemiringan energi ya, nanti kita jelaskan apa itu perbedaan antara slope energi dan slope water surface dan slope dasar saluran. Nah, kemudian Cesi, ini rumus Cesi, C sama dengan RS pangkat 3 per 2 ya. Kemudian Q sama dengan A kali V. Ini adalah general ya, formulation untuk saluran terbuka. Nah, keterangan untuk ini semua sebelah kanan ini coba perhatikan ya, artinya tadi sudah saya jelaskan di slide sebelumnya, tetapi kembali lihat di trapesium ini. A luas penampang basah, P perimeter penampang basah, T lebar permukaan air bagian atas, Z faktor penampang, D kedalaman hidrolis, V kecepatan aliran, R jari-jari hidrolis, Q debit aliran, C koefisien Cesi ya, N koefisien Manning, S adalah kemiringan energi. Jadi ini dulu dipahami tentang geometri saluran terbuka kalau penampangnya trapesium ya. Kita lanjutkan. Kalau dia persegi, ini yang berubah adalah A dan B dan T ya. A-nya B kali A
penampang basahnya. B 2A, P ya 2A, yaitu ini tambah ini ya. Kemudian T sama dengan B, atas sama bawah. Udah. Selainnya semuanya sama. Nah, tadi kan ada S tadi ya. S ini kalau dia uniform flow atau aliran seragam, itu biasanya S0, SW, dan SF sama dengan S. Jadi maksudnya untuk aliran seragam, ini S ini adalah sama dengan kemiringan dasar saluran. Ya, baik, sama ya. Ini keterangannya semuanya sama. Kemudian segitiga. Ini perhatikan lagi ya. Ini adalah B A per 2. Kemudian P sama 2A 1 tambah Z kuadrat pangkat setengah. T sama, ininya saja yang berubah, yang lainnya sama semua ya. Jadi ingat bahwa setiap penampang itu yang paling penting adalah luasan-luasan dari geometri penampangnya. Kita harus tahu besaran ini semua ya. Kemudian kalau lingkaran dalam hal ini bukan full atau pressure flow atau pressurized flow, tapi adalah bisa juga penampang lingkaran tetapi dia aliran gravitasi. Contohnya seperti ini, non full flow. Kalau dia non full flow, maka dia itu di bagian atasnya itu terisi udara, berarti ini tetap sama dengan 1 atmosfer. Jadi biasanya ini kalau bisa kalian perhatikan ini di lapangan kita ketemu kalau kita membuat gorong-gorong, ya, atau gorong-gorong bisa beton bulat atau bisa culvert 4 persegi atau bisa trapesium, tapi bisa lingkaran. Kalau dia lingkaran, coba perhatikan ya, A-nya beda, rumusnya seperti ini. Perhatikan ini, theta itu adalah yang tumpul ini ya, yang sebelah luar ini adalah jari-jari ya, D adalah diameternya, A adalah tinggi air. Nah, jadi ini supaya jangan membingungkan ya, ini mohon dilihat di sana. Ini ganti saja dalam gambar ini ya, di catatan kalian, D ini D kecil buat ya, karena nanti bisa konotasinya ini D dalam hydraulic depth itu seolah-olah sama dengan D diameter ya, tapi bukan. Ini saya salah tuliskan ini supaya jangan misunderstanding bahwa D yang di sini adalah diameter, yang dalam rumus A, rumus P, rumus R itu kalau ada D itu adalah diameter ya. Tetapi D yang di sini, yang di rumus ini itu bukan D diameter ini ya, tetapi adalah kedalaman hidrolik. Ya, untuk diketahui. Nah, kemudian untuk penampang berikutnya ada penampang parabola. Nah, ini adalah penampang yang agak sulit mengkonstruksinya, tapi ini bagus untuk saluran terbuka apabila debit minimum dan debit maksimum itu berbeda besar, ya, jauh selisihnya, sehingga kita bisa menjaga kecepatan aliran yang sedikit stabil ya. Pada saat debit kecil pun dia mampu membawa sedimen, besar pun dia tidak terlalu cepat untuk menggerus saluran. Kita ulangi sekali lagi ya, ini sudah saya perbaiki yang tadi ya, yang tadi kan D besar ini, sekarang saya sudah bikin jadi D kecil ya. Ini perhatikan, karena A itu 1/8 theta sinus theta D kuadrat itu diameter, P setengah theta kali diameter, R sama dengan 1/4 1 kosinus theta per sin theta per theta kali diameter, T sama dengan 2ADA ya. Nah, D besar ini adalah kedalaman hidrolis, itu adalah luas penampang basah dibagi dengan T ya. Jadi ini sekali lagi saya ulangi bahwa kalaupun di lingkaran, T-nya itu adalah luas permukaan yang terbuka yang kena ke atmosfer ya. Nah, kembali ke sini ke parabola ya, penampang parabola itu ada dua besarannya, T sama A ya. Jadi ini parabola ini
A-nya 2/3 T kali E. Ya. Kemudian P sama T tambah 8/3 dari E kuadrat per T. Nah, ini seperti saya katakan tadi, ini semuanya sama. Jadi ini yang berubah itu adalah A, P, dan R sama T ya. Jadi selalu perhatikan. Nah, sekali lagi ini penampang ini adalah penampang yang sering digunakan untuk drainase. Karena di drainase itu kan pada saat tidak hujan, mungkin airnya kecil ya, atau hanya air dari rembesan-rembesan atau air dari hujan yang tidak terlalu lebat, itu debitnya kecil. Jadi kalau debit kecil, kadang-kadang kecepatannya itu nggak cukup untuk membawa endapan. Nah, jadi kalau dia kecil penampangnya di bawah begini, dia itu bisa sanggup, kecepatannya bisa cukup besar. Ya. Jadi ini pilihan penampang bisa trapesium, segitiga, 4 persegi, kemudian lingkaran, parabola. Dan ada juga orang yang mengambil bentuk penampang seperti ini. 4 persegi tapi bagian sudut bawahnya dibuat lingkaran. Maksudnya supaya di sini jangan ada siku, sehingga ada lingkaran di kiri kanan. Atau segitiga yang di bawahnya dibuat lingkaran. Nah, ini pun ada juga. Nah, yang manapun jenis penampang yang digunakan, tetapi prinsipnya adalah T atau lebar penampang bagian atas dari saluran atau lebar permukaan air di bagian atas saluran berhubungan dengan udara. Itu namanya open channel hydraulic atau saluran hidrolika, saluran terbuka untuk mengalirkan air ya. Baik, nah sekarang kita lanjutkan. Nah, dari jenis penampang tadi, ya yang manapun dia, apakah itu pilihannya yang mana, maka sekarang dari semua penampang itu ada berbagai jenis aliran secara hidrolik yang perlu kita ketahui ya, kita akan bahas. Pertama, aliran tunak. Ini sering juga disebut steady flow ya, adalah aliran pada saluran terbuka di mana waktu yang digunakan sebagai kriterianya. Jadi kalau kita bicara dengan steady flow itu tolak ukurnya adalah time, waktu. Jadi aliran pada saluran terbuka dikatakan steady flow apabila dA per dt sama dengan 0 ya. Jadi artinya tidak ada perubahan kecepatan di antara kedalaman ya, di kedalaman 1 meter, 2 meter atau 20 cm, 30 cm, 40 cm. Jadi dA per dt sama dengan 0. Ingat bahwa ini setidak-tidaknya ya dalam rentang waktu tertentu untuk jarak tertentu dalam saluran itu dipenuhi. dA per dt sama dengan 0. Maka kalau itu dipenuhi, kita sebut namanya alirannya adalah steady flow atau aliran yang tunak. Sebaliknya, aliran yang tidak tunak adalah apabila ini tidak dipenuhi. Sebaliknya, dA per dt tidak sama dengan 0. Nah, pada kondisi yang seperti ini, ya itu persamaan kontinuitas itu berlaku semua. Apakah itu apakah dia tunak atau tidak tunak gitu ya. Itu V1 kali A1 sama dengan V2 kali A2. Artinya di penampang yang satu dengan penampang yang lain, apabila tidak ada air keluar di antara penampang itu, maka ini selalu akan dipenuhi ya. Q sama dengan V1 kali A1 atau sama dengan V2 kali. Ini dikenal namanya adalah persamaan kontinuitas. Ingat ya. Aliran tunak, steady flow atau unsteady flow itu berlaku persamaan kontinuitas ini. Nah, kemudian ada lagi dikenal namanya aliran homogen atau uniform flow atau aliran seragam.
Ya. Ini aliran pada saluran terbuka di mana yang menjadi kriteria penilaiannya adalah ruang. Ya. Jadi ini ruang digunakan sebagai kriteria menentukan dia seragam atau tidak, uniform atau tidak. Kalau tadi steady flow, waktu ya, ini adalah ruang. Jadi dalam hal ini ruang itu berarti kan panjang, lebar, tinggi gitu ya. Jadi dalam 3 dimensi saluran itu ada panjang, ada lebar, tinggi. Nah, jadi di sana yang harus dipenuhi supaya dikatakan aliran seragam adalah DH per DS sama dengan 0. Perhatikan, tidak ada perubahan tinggi air pada saluran ke arah memanjang. Itu artinya. Ya, DH per DS sama dengan 0. Kalau tadi DA per DT sama dengan 0. Atau hanya ini bisa juga dirubah supaya seragam dengan sana. DA per DS sama dengan 0. Ya, jadi satu lagi, kalau dia uniform, itu harus dipenuhi. Kemiringan saluran, dasar saluran, sama dengan kemiringan air, permukaan air, dan sama dengan kemiringan energi. S0 sama dengan SW sama dengan SF. Nah, ini adalah syarat ruang. Nah, jadi oleh karena itu dua aliran ini yang umum digunakan dalam hidrolika yang menggunakan atau menurunkan rumus-rumus yang kita kenal, rumus Manning, rumus Strickler, rumus Chasey, rumus Basin gitu ya. Nah, jadi ini semua diteliti berdasarkan kondisi yang steady flow dan uniform. Ya. Nah, jadi supaya dipahami saja bahwa ini yang penting. Kemudian satu lagi, itu aliran di alam, itu yang sering kita jumpa, itu adalah aliran yang berubah atau varied flow. Dia itu biasanya aliran itu tidak seperti yang di atas ini, tidak steady dan mungkin juga tidak unsteady atau mungkin tidak uniform ya. Jadi aliran pada saluran terbuka di mana kedalaman air berubah-ubah di sepanjang saluran, itu aliran berubah dapat terjadi pada aliran tuna atau aliran tidak tuna ya, atau pada aliran steady flow atau non steady flow, semuanya bisa. Jadi dalam hal ini DA per DT tidak sama dengan 0, S0 tidak sama dengan SW, kemudian SW tidak sama dengan SF gitu ya. Jadi dalam hal seperti ini itu menggunakan rumus Manning atau rumus Manning itu kurang pas dia. Kenapa? Karena S-nya kita ambil yang mana gitu. Nah, jadi dia harus diferensiasi gitu ya, harus diferensiasi cara untuk menghitung detiknya. Itu berbeda dengan kalau yang tadi yang dua tadi ya. Nah, aliran berubah ini itu dikenal ada aliran berubah lambat laun atau slow varied flow, dan aliran berubah beraturan ya teratur perubahannya, dan satu lagi ada aliran berubah seketika. Biasanya di aliran berubah seketika ini, di sana yang sering kita lihat itu adalah hydraulic jump atau air bergolak ya, dari jenis aliran tertentu berubah ke aliran lain gitu. Jadi ya bisa bergolak gitu. Jadi ombak lah, ombak. Nah, jadi makanya saya katakan tadi dalam kenyataan di lapangan itu banyak kita ketemu adalah sebenarnya aliran yang berubah ini atau varied flow ya. Baik. Ini untuk dipahami bahwa ada rumus Manning, ada rumus Chasey, ada rumus Strickler untuk menghitung velocity. Itu semua dikembangkan berdasarkan kondisi nomor 1 sama nomor 2 ya. Nah, nomor 3 ini akan ditelaah secara lebih lanjut seperti yang kita jelaskan berikut ini. Nah, ini ada hal lain yang perlu diketahui dalam aliran pada saluran terbuka. Keadaan atau perilaku aliran pada saluran terbuka itu ditentukan oleh beberapa
kondisi atau beberapa pengaruh. Pertama itu adalah pengaruh kekentalan, itu viskositas namanya, kekentalan dari air atau fluida yang mengalir di saluran tersebut. Kemudian yang kedua itu adalah pengaruh dari inersia, ya, atau pengaruh dari kecepatan, bentuk penampang, Q dan segala, gravitasi dan segala macamnya. Nah, oleh karena itu maka dalam kondisi yang sedemikian rupa untuk saluran terbuka itu kita bedakan pengaruh dari kekentalan. Itu umumnya adalah Reynolds number, ya, yang sudah kita bicarakan dalam kuliah kita sebelumnya. Di mana dalam Reynolds number itu mengindikasikan, ya, aliran itu laminer, transisi atau turbulen gitu. Jadi biasanya kalau Reynolds number-nya di bawah 2000 gitu, ya, itu masih laminer. Antara 2000 sampai ke 4000 mungkin sudah transisi. Di atas 4000 ke atas itu sudah turbulen. Nah, ini jenis aliran seperti ini dalam saluran terbuka itu berkaitan dengan friction atau kehilangan energi akibat gesekan. Karena setiap jenis aliran tadi, laminer, transisi, dan turbulen itu akan memberikan friction yang berbeda terhadap material yang sama atau bahan saluran terbuka yang sama. Jadi oleh karena itu maka itu harus kita perhitungkan dalam mengalirkan satu fluida atau air dalam saluran, ya, karena itu akan sangat berpengaruh tentang kehilangan energi. Nah, untuk ini Darcy-Weisbach, ya, yang umum kita gunakan di dalam pipa juga, ya, di dalam saluran terbuka juga bisa pakai. Ini untuk Darcy-Weisbach untuk pipa itu HF dihitung besarnya adalah seperti ini. HF sama dengan F L per D0 V kuadrat per 2G. Ini adalah rumus umum dari Darcy-Weisbach, di mana ini adalah diambil dari untuk pipa, ya. Reynolds number itu adalah velocity kali L dibagi dengan viskositas, ya, kinematic viscosity. Nah, ini sudah kita jelaskan dalam kuliah sebelumnya, nggak akan saya ulangi lagi, ya. Nah, kalau untuk pipa di mana D0 adalah 4R, nah, dan gradient SHF per L, maka F itu faktor faktor gesekan itu adalah 8G RS per V kuadrat, ya. Nah, jadi dengan demikian maka ini yang penting di sini adalah menjaga friction ini, ya, mengetahui friction karena itu ada hubungannya dengan kekentalan fluida. Yang kedua itu pengaruh gaya-gaya inersia tadi. Gaya-gaya inersia itu adalah gaya gravitasi, kemudian ada kecepatan, kinetik gitu, ya. Nah, ini yang penting di sini. Kalau di sini tadi Reynolds number, di sini adalah Froude number. Froude number itu adalah besaran perbandingan antara velocity dibagi dengan GL pangkat 05. L di sini dalam itu length, ya. Dalam length dalam penampang itulah kedalaman hidrolik yang D tadi yang kita bicarakan dalam geometri dari penampang tadi. Jadi L ini dalam Froude number ini kita rubah menjadi A per T, ya. Jadi D itu adalah A per T, kedalaman hidrolis namanya. Nah, itu adalah A per T. Jadi sehingga V ini bisa kita tulis dalam GD pangkat 5 dan D sama dengan A per T. Nah, ini adalah pengaruh gravitasi. Jadi pengaruh gravitasi berarti jenis fluida dan gaya gravitasi, ya, karena ini akan mempengaruhi sana. Oke, jadi apa artinya Froude number ini dalam pengaruh aliran? Kalau Froude number-nya sama dengan 1, itu aliran kritis namanya, ya. Nah, ini yang nanti akan kita lihat berikutnya, ya. Aliran kritis
uh, aliran itu aliran kritis. Froude number sama dengan 1. Jadi kalau begitu Froude number ini sama dengan 1. Berarti kalau alirannya kritis maka velocity-nya pun velocity kritis. Maka bisa dihitung VC sama dengan G dikali D pangkat 0,5 sama dengan 1 gitu ya di aliran kritis. Berarti umumnya ini begini. Kalau kita alirkan air dalam satu saluran, tiba-tiba kita empang pakai weir, katakanlah broadcast weir atau sharp weir atau round nose weir gitu. Umumnya bentuk aliran di atas penampang bendung itu, di atas weir itu adalah aliran kritis. Jadi itu makanya dalam bendung, apakah broadcast weir, sharp weir atau round nose weir, karena alirannya adalah aliran kritis, maka bisa digunakan dia sebagai bangunan ukur. Kenapa? Karena Froude number-nya sama dengan 1. Jadi kalau Froude number-nya sama dengan 1, kita tinggal mengukur geometri dari penampangnya, berapa A, berapa T gitu ya, sehingga kita bisa dapatkan velocity-nya. Dan kalau dapat velocity-nya, kita dapat Q, berarti dia bisa menjadi bangunan ukur ya. Itulah bagian dari saluran terbuka atau open channel hydraulic. Kemudian apabila F-nya lebih besar dari 1, itu alirannya superkritis. Itu biasanya kita perlukan aliran seperti ini untuk menguras endapan atau flushing ya, itu supaya alirannya kencang, supaya endapan itu bisa tergerus gitu. Jadi alirannya superkritis. Kemudian satu lagi aliran dalam keadaan subkritis. Ini biasanya backwater ini ya, aliran backwater. Ini diempang di bagian downstream, permukaan air itu makin ke hulu makin dipengaruhinya, itu namanya subkritis. Itu semua adalah gaya-gaya inersia atau disebut namanya adalah pengaruh gravitasi atau diukur berdasarkan Froude number. Jadi ada dua yang ingat ya dalam saluran terbuka. Pertama, Reynolds number, pengaruh dari kekentalan fluida atau air, dan satu lagi adalah pengaruh gravitasi, itu Froude number. Nah, jadi kalau dua ini sudah kita bicarakan, maka sekarang kita akan lihat bahwa kapan aliran itu kritis, kapan subkritis, kapan superkritis. Itu menjadi penting. Kenapa? Karena semua bangunan hidrolis yang kita tempatkan di saluran terbuka akan membentuk aliran ini, ya, akan membentuk aliran ini. Nah, karena yang namanya aliran uniform tadi itu kan hanya pada satu saluran lurus, ya, yang tidak dipengaruhi oleh hydraulic structure. Tapi begitu ada hydraulic structure, maka di sekitar hydraulic structure itu akan terjadi perubahan aliran yang namanya varied flow. Itulah open channel ini pada prinsipnya yang perlu kita pahami ya. Nah, sekarang ini coba lihat ya, ada beberapa properti hidrolis yang kita harus hitung untuk setiap bentuk penampang ya. Jadi untuk debit yang memberikan Q, kemudian Z kecil yang tadi yang 1 banding Z gitu, kemudian B berapa, maka dan koefisien kekasaran kalau dia uniform flow atau steady flow N berapa gitu ya. Dengan kondisi itu ada satu besaran yang unik, artinya unik begini. Hanya satu besaran IN dan satu besaran IC, critical depth sama normal depth. IN itu adalah normal depth, IC itu adalah critical depth. Jadi untuk besaran Q tertentu, untuk kemiringan saluran tertentu dan bentuk penampang tertentu, besaran itu hanya ada satu. Satu IN, satu IC. Ya. Nah, jadi permukaan air bisa berada di sembarang tempat gitu ya, bisa di bawah IC, bisa di atas IC, bisa sama dengan IC, bisa sama dengan IN, bisa di atas IN,
atau bisa IN sama dengan IC gitu, tergantung kemiringan saluran kita ya. Nah, oleh karena itu mari kita kenalkan dulu ini ya, supaya nanti dipahami apa itu aliran di dalam saluran terbuka. Secara garis besar di sini saya tunjukkan ada 3 kemiringan ya. Satu S0 itu kemiringan dasar saluran. Kemudian SW kemiringan permukaan air. SF adalah kemiringan energi. Energi itu adalah sama dengan E tambah V kuadrat per 2G. Ini disebut namanya spesifik energi untuk setiap alirannya. Nah, yang saya sebutkan tadi adalah untuk Q, kemiringan dan bentuk penampang, itu kita dapat IC dan IN. Ini imaginary line, bukan permukaan air. Permukaan air yang uniform atau uniform flow tadi, itu pada saat SW-nya itu dempet dengan IN. Ya. Jadi berarti E-nya sama dengan IN gitu. Ya, itu namanya uniform flow. Tapi in general dia seperti ini. Nah, jadi perhatikan ya. Ada AC, critical depth, ada AN, normal depth, ada A, kedalaman aliran. Nah, itu bisa di mana-mana, seperti saya katakan tadi. S0 kemiringan dasar saluran, SW kemiringan permukaan air, dan SF kemiringan energi. Nah, ini keadaan aliran kita yang disebut namanya uniform flow adalah apabila ini seperti ini. Apabila tidak namanya varied flow. Kemudian jenis aliran tadi. Kalau A-nya lebih besar dari AN, contohnya ini ya, ini AN-nya, ini A-nya gitu ya. Ini namanya aliran mild subkritis. Kemudian kalau dia sama dengan AN, aliran normal seragam atau normal flow, normal homogen uniform flow ya. Kemudian AN di antara AN dan AC, A sama AC dan segala ini. A sama AC aliran kritis. Nah, ini yang saya katakan tadi, umumnya kalau downstream boundary condition-nya atau pengatur muka air di daerah downstream itu berbentuk ambang, maka biasanya dia boundary condition-nya itu alirannya kritis. Berarti apa? E-nya sama dengan IC gitu. Ya. Nah, jadi kalau demikian itu sering digunakan sebagai bangunan ukur seperti saya katakan tadi, karena kenapa? Dia Froude number-nya itu sama dengan 1 sehingga V dibagi akar GD itu sama dengan 1 ya. Baik. Nah, ini sudah saya sebutkan tadi ya. Jadi ini aliran superkritis seperti saya katakan tadi. Itu kejadiannya biasanya di sluice gate. Kalau kita mau menguras endapan, sluice gate-nya kita buka di bawah IC ya, sehingga alirannya kencang, superkritis namanya. Jadi terbuang. Itu perlunya ya. Baik, lanjut. Nah, ini kita bicarakan aliran seragam yang kita sebut tadi uniform flow ya. Ini satu persatu kita bicarakan supaya nanti paham ya. Nah, ini yang saya katakan tadi. Kalau dia uniform flow, SW-nya gempet dengan IN, setinggi IN. Maka ketinggian air ini atau kedalaman air itu namanya normal depth. Oke. Nah, kemudian IC itu adalah critical depth ya. Nah, kalau demikian untuk kondisi yang uniform flow ini kecepatan aliran itu sering kita hitung dengan Manning coefficient. Ini Manning ini orang Irlandia ini ya. Jadi ini yang paling banyak digunakan orang karena ini duluan Cesi ini orang Prancis 1700-an ya, ini 1800-an, hampir 100 tahun bedanya penemuan ini. Ini paling banyak digunakan untuk open channel, aliran saluran terbuka. Di mana V sama dengan 1 dibagi N, R pangkat 2/3, S pangkat setengah. Ingat ini ya, S ini karena dia homogen, sama ya, uniform ya, S. Nah, jadi kalau kecepatannya sudah diketahui, maka luas penampangnya tahu, kita dapat Q. Atau bisa juga pakai Cesi. Ini Cesi ini yang pertama rumus aliran
yang dibuat Cesi ini tahun 1779 ya, ini orang Prancis. Nah, kemudian ini yang saya sebut tadi, nah, persamaan kontinuitas itu sama. Kemudian yang berikutnya persamaan energi, ya energi. Ini energi selalu perhatikan begini ya, ada 3 garis ini. Energi E1 sebenarnya E1 plus V1 per 2G. Ini energi kinetiknya, ini energi potensialnya. Ini yang disebut namanya spesifik energi pada setiap titik. E2 ini. Nah, kalau begitu E1 sama dengan E2 plus delta E. Inilah yang disebut namanya persamaan Bernoulli ya. Nah, ingat ini, untuk uniform flow ini adalah hal-hal umum yang perlu diketahui. Dan ingat bahwa dalam R ini ada A. Di dalam A ini ada E. E-nya itu adalah AN. Oke? Ya, karena A tadi kan sudah ada rumus-rumusnya di geometri tadi ya. Kemudian R itu A per P. P pun sudah ada rumusnya. Nah, jadi di sana fungsinya pasti semua fungsi A dan fungsi A dan fungsi P dan fungsi T. Gitu ya. Nah, oleh karena itu perhatikan itu, ini adalah rumus untuk menghitung kecepatannya. Baik, sekarang kita lihat ini yang saya bilang tadi, energi spesifik pada setiap titik. Misalkan penampang kita itu kita ambil aja lah sembarang begini ya. Jadi ini adalah energi spesifik tadi, itu adalah energi sama dengan H plus energi potensial tambah energi kinetik, V kuadrat per 2G ya. Nah, pada satu penampang, ya, katakan ini penampang sembarang nih ya, diperhatikan di sini. Pada satu penampang sembarang ini, itu bisa diperoleh 2 titik yang berbeda berbeda energinya, yang sama energinya, tapi komposisi energinya berbeda. Perhatikan ini ya. Ini ada P1, ini ada P2 ya. Kalau kita tarik garis ini ke bawah ya, ini energinya kan sama ini. Atau A plus V kuadrat per 2G-nya itu adalah sama besarnya. Hanya kalau di titik P1, ya P1 ini, dari P1 ke C1 ini, itu adalah energi kinetik. Berarti besar kan? Lebih besar daripada dari P2 ke titik perpotongan dengan garis energi ini, yang titik-titik ini. Jadi kalau demikian berarti kalau kita perhatikan energi kritis ini ya, energi kritis yang ini, maka di sini energi kinetiknya besar, di sini energi kinetiknya kecil. Di sini energi potensialnya besar, di sini energi potensialnya lebih kecil gitu ya, di titik ini. Nah, sekarang kalau kita perhatikan dalam posisi kritis, ini cuma satu. Kalau ini kan ada 2, ini satu, ini satu. Di mana ini ke garis yang ini itu namanya energi kinetik dari titik apa ini? Yang masif ini sampai ke masif ini V kuadrat per 2G energi kinetik kan. E-nya ini adalah energi potensial. Nah, sekarang kalau kita ambil titik C, ini kan nggak ada 2, hanya 1. Tarik ke atas ke bawah energinya hanya 1. Dan kalau lihat parabola ini, maka ini adalah energi paling kecil. Jadi artinya apa? Pada saat aliran kritis, maka energi pada aliran itu adalah minimum. Itu adalah puncak terendah dari parabola aliran kita yang A sama dengan V kuadrat per 2G. A tambah V kuadrat per 2G. Nah, itulah yang disebut namanya critical depth. Perhatikan ini. Inilah critical depth dari satu saluran di mana energinya minimum. Apa tadi syaratnya energi minimum? Froude number sama dengan 1. Froude number itu rumusnya apa? Froude number sama dengan V dibagi akar G D. Ya, nah ini sama dengan 1 sehingga ini bisa dapat pada titik ini dengan menggunakan Froude number sama dengan 1, maka akan diperoleh bahwa total energi minimumnya adalah sama dengan IC plus D per 2. Ya, IC tambah D per 2.
inilah gunanya spesifik energi. Kalau Anda mendesain satu weir, ya, apakah itu broadcast weir, subweir, apakah itu bendung bulat, ionosfer, maka Anda harus desain untuk debit yang lewat di sana itu, di atasnya itu adalah aliran kritis atau energi minimum. Ya, baik. Jadi ini menurunkan rumus ini bisa dilihat di sini. Ya, energi itu adalah sama dengan A plus Q kuadrat per 2GH atau V kuadrat per 2G, sama ini. Ya, kalau Q per A kan sama dengan V. Ya, nah ini sama. Nah, kalau dia energinya minimum, dE per dE sama dengan 0. Ya, ini dE per dE sama dengan 0. Disitulah aliran kritis, sehingga kita peroleh V sama dengan G kali D pangkat setengah. Sama halnya, ini kan berdasarkan aliran kritis ini dari persamaan energi nih ya. Nah, kalau kita gunakan Froude number pun begitu juga. Froude number sama dengan 1 V per akar GD pangkat 1. Berarti tetap juga V sama dengan 0,5. Nah, inilah yang menghasilkan besaran minimum energi tadi sama dengan A plus D per 2. Ya. Nah, ingat, semua posisi aliran kritis ya. Berarti aliran itu muka airnya dempet dengan IC. Itu aliran kritis namanya. Maka ini dipenuhi besaran itu. Ya. Nah, kemudian saya mau kenalkan satu lagi adalah persamaan, tarif persamaan energi kan sudah ya, ini dia persamaan energi yang ujungnya adalah menghasilkan satu persamaan Bernoulli. Dan antara satu titik ke titik lain energinya adalah konstan, di mana di sana perbedaannya hanya head loss. Ya. Nah, kemudian ada persamaan momentum. Ya, kalau persamaan momentum ini sebenarnya kalau kalian perhatikan mekanika, itu hukum Newton kedua, F sama dengan M kali A gitu ya. Jadi F itu adalah gaya tahan dari kalau ada satu benda bergerak dengan percepatan A dengan massa M, maka F yang menahan ya, F yang menggerakkan apa ini sama dengan mu dikali dengan M kali A sama dengan mu kali beratnya gitu ya. Nah, itu adalah disebut momentum. Jadi ini pun begitu, coba perhatikan. Q kali W ini adalah specific gravity dari air atau fluida. Jadi ini Q dibagi kali W dibagi G, ini kan M ya, massa dikali dengan MV. Ini V, ini kan V2 kurang V1, itu kan V. MV sama dengan gaya P1 kurang P2 W sinus theta kurang FF. Untuk bisa memahami ini, momentum ini secara jelas, bahwa ini adalah hukum Newton kedua, F sama dengan M kali A. Mari lihat di sini ya. Komponen ini, Q, W, G, V1, V2 ini adalah momentum. Ya, MV. Ya. Kemudian P1 inilah tekanan hidrostatis, gaya hidrostatis, rho GH. Ya. Ini adalah rho GH per 2. Itu adalah tekanan hidrostatis di titik 1 dan ini titik 2. W sinus theta adalah berat air di antara titik 1 dan titik 2 yang ke arah horizontal. Itu W sinus theta. Dan kurang PF, FF. FF itu apa? Gaya yang menahan dari aliran itu atau friction force. Friction force sama dengan koefisien Frixes dikali gaya vertikal. Gaya vertikalnya adalah berat dari air tersebut, mu dikali dengan gaya vertikal. Nah, dengan demikian maka ini dia, PF itu adalah W kali B ya dikali dengan E1 E2 dikali mu. Mu itu adalah koefisien kekasaran tadi yang menggesek itu ya. Nah, jadi dengan demikian maka kita akan peroleh apabila theta atau sudut kemiringan saluran itu kecil, maka ini bisa kita abaikan. W sinus theta ini bisa diabaikan, sehingga ini bisa kita tulis dalam bentuk B1 dan B2 bisa kita anggap sama dengan 1 kalau
pengaruh lengkung dari aliran, ya, itu kita hilangkan dan kita anggap bahwa gaya hidrostatis itu full sebesar rho GH per 2 atau luas segitiga tekanan hidrostatis pada setiap titik. Kalau itu kita anggap murni gaya yang bekerja dengan menghilangkan pengaruh kecepatan yang membuat air bisa agak beriak-beriak begini, maka B1, B2 itu bisa sama dengan 1. Nah, kalau itu kita hilangkan, maka ini bisa tulis seperti ini. Dan ini juga bisa dihilangkan apabila theta relatif kecil. Sehingga kita peroleh ini adalah persamaan momentum. Ya. Nah, sekarang saya mau tunjukkan bagaimana hydraulic jump terjadi kalau kita pakai kedua persamaan itu. Ya, satu persamaan energi, satu persamaan momentum. Ya, ini adalah kejadian hydraulic jump yang di tengah ini, perhatikan. Jadi di sini ini adalah A, tetap ketinggian air atau kedalaman air. Ini adalah energi. Berarti persamaan parabola ini adalah energi sama dengan A plus V kuadrat per 2G. Ini parabolanya, ya, ini dia. Kemudian di titik yang sama, di tempat yang sama ini kita gambarkan hubungan antara F, itu adalah momentum tadi, ya, ini gaya di momentum ini kan ada F, ya. Kalau F-nya ini kita pisahkan, ini kan bisa kita hitung menjadi seperti ini, ya. F sama dengan P1 kurang P2 QW per G V2 kurang V1 apabila W sin theta kita nol. Nah, ini persamaan ini kalau kita gambarkan dia seperti ini. Nah, sekarang kita kombinasikan ini dua, coba. Ini, ya. Pada titik yang kritis energinya paling kecil di titik ini. Itu kita lihat dari hubungan E dan A. Kemudian pada titik kritis di sini F-nya juga paling kecil. Di mana ini adalah ini. Nah, ini menggambarkan di mana terjadi ini pada saat EC. Ya. Ini adalah pada saat EC. Kemudian kalau kita perhatikan tinggi air di sini, ini adalah energi potensial E2. Di sini energi potensialnya adalah E1. Nah, ini berubahlah energi kinetik menjadi energi potensial dan di sini sudden change, ya, atau sudden verified, artinya aliran berubah seketika namanya, sehingga ada dampaknya yaitu kehilangan energi dalam hydraulic jump ini. Itulah delta E. Delta E ini bisa kita hitung dengan cara menggunakan kedua persamaan ini, yaitu satu momentum dan satu lagi adalah energi. Ya, jadi kalau begitu energinya adalah sama dengan fungsinya energi sama dengan A tambah V kuadrat per 2G. Kemudian dalam fungsi F untuk momentum F sama dengan P1 kurang P2 rho W G V kuadrat, ya. Nah, ini P1 P2 ini semua dalam fungsi A dan H, A dan rho GH. Jadi oleh karena itu ini inersia, ya. Nah, inilah cara untuk mempelajari tentang hydraulic jump. Jadi dari pembicaraan kita sebelumnya tadi, kan ada saya sebutkan bahwa ada parameter atau properti hidrolis dari saluran yang unik, yaitu normal depth dan critical depth. Ini adalah merupakan parameter hidrolis atau properti hidrolis yang penting. Jadi ini harus kita hitung secara sendiri berdasarkan rumus Q yang ada pada Manning, ya. Dengan Manning itu ada Q-nya, nanti kita masukkan besaran A, P dan R. Besaran A dan R. Jadi kalau normal depth itu besarannya adalah besaran A pada saat alirannya uniform flow dan steady flow, ya. Nah, untuk menghitung normal depth, critical depth
dan bagaimana hubungannya dengan membuat satu spesifik energi akan kita bahas dalam sesi berikutnya. Jadi saya kira ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan ini. Pertemuan berikutnya akan kita lanjutkan bagaimana menggunakan dan menghitung ini dalam praktek lapangan, ya, karena hidrolika saluran terbuka ini paling banyak kita pergunakan. Oke, sekian, sampai jumpa di sesi berikutnya. Salam.